Shalom dan salam sejahtera buat seluruh kelas 10 tingkat SMA dimanapun kamu belajar saat ini. Senang bertemu dengan kamu kembali dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Harapan Ibu kita semua dalam kondisi sehat dan tetaplah melaksanakan pembelajaran dengan senang hati dan jadikan proses pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kita dengan materi analisis kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan kompetensi menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, apabila kita menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi, berarti kita harus mampu menganalisis kebahasaan dan membenahi kesalahan bahasa dalam teks laporan hasil observasi. Dan itulah kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama, menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang kedua, membenahi kesalahan bahasa dalam teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, agar dapat menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi, maka harus terlebih dahulu kamu mengetahui apa-apa saja kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, kebahasaan teks laporan hasil observasi yang pertama adalah kata atau frasa verba dan nomina. Apa artinya? Jenis kata dan kelompok kata atau frasa yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verba atau kata kerja dan nomina atau kata benda. Pahami dahulu perbedaan antara kata dan frasa. Kata berbentuk morfem atau morfem bebas, yaitu satuan bahasa terkecil atau dapat memiliki arti maupun tidak yang bersifat bebas. Frasa merupakan gabungan beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi. Artinya, sekalipun terdiri atas beberapa unsur namun hanya memiliki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Selain itu, frasa merupakan kelompok kata yang non-predikatif atau tidak menduduki subjek dan predikat. Nah, agar kamu dapat membedakan mana kata, mana contoh frasa, maka di dalam tayangan video ini ada Ibu sajikan contoh kata dan contoh frasa. Dan agar kamu mudah memahaminya, dengarkanlah penjelasan dari Ibu. Contoh kata meja, contoh frasa meja guru. Nah, pada frasa terdiri dari dua kata atau lebih, meja guru. Namun pengertian meja guru itu memiliki satu pengertian atau memiliki satu keutuhan arti walaupun dia terbentuk dari dua kata atau lebih. Contoh, meja guru, barangnya kan satu, meja. Itu ya, itu maksudnya. Artinya terdiri dari beberapa kata tapi memiliki satu pengertian. Sama pengertiannya dengan kata tadi, meja itu memiliki pengertian ya. Kemudian kita lihat contoh sapu, frasanya bisa kita buat sapu lidi. Kalau contohnya sekolah, contoh katanya sekolah, maka frasanya bisa kita buat sekolah menengah atas. Contoh kata mencari, maka frasanya dapat kita buat sebelum mencari. Contoh kata pergi, maka frasanya dapat kita buat sedang pergi. Contoh kata mengerjakan, maka frasanya dapat kita buat telah mengerjakan. Contoh-contoh frasa yang Ibu sajikan itu bisa diubah ya, sesuai dengan kalimat nantinya tentunya ya. Itu hanyalah sebuah contoh. Nah, sekarang kamu coba perhatikan contoh nomor 2 tadi, sapu. Frasanya adalah sapu lidi. Tadi Bu katakan terdiri dari dua lebih kata atau terdiri dari dua kata atau lebih. Nah, sapu lidi kan pengertiannya satu, yaitu sapu. Sapu lidi itu adalah sapu. Nah, cobalah kalau kita ganti dengan sapu tangan misalnya. Sapu tangan. Tadi kalau dibuat contoh sapu lidi itu adalah sapu. Sedangkan kalau kita buat contoh sapu tangan, apakah kalau kita tidak menyebutkan kata tangan, maka sapu tangan itu sebuah sapu? Tentu jawabnya tidak, bukan? Maka sapu tangan bukanlah contoh frasa. Nanti supaya kamu tahu membedakannya ya, supaya kamu tahu membedakannya. Jangan pula kalau dia terdiri dari dua kata atau lebih otomatis dia sudah menjadi sebuah frasa. Tidak ya. Tentu gabungan dari kata-kata itu nanti akan membangun satu pengertian ya, akan membangun satu pengertian yang tidak menghilangkan, yang tidak mengubah arti salah satu dari katanya. Contoh tadi, sapu lidi adalah sebuah sapu, meja guru adalah sebuah meja, gitu ya. Tapi sapu tangan bukanlah sebuah sapu. Jadi sapu tangan bukanlah sebuah contoh
prasa. Selanjutnya, untuk mengenali contoh kata dan contoh prasa, kamu boleh lihat di dalam buku siswa Bahasa Indonesia kelas 10 revisi 2017 halaman 33. Di sana terdapat contoh kata nomina. Nah, kita perhatikan paragraf 1 ya. Kita perhatikan paragraf 1. Contoh kata nomina adalah wayang. Maka contoh prasa nomina di sana terdapat seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, sekalipun seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan asli Indonesia itu terdiri dari beberapa kata, namun prasa tersebut hanya menduduki satu fungsi di dalam sebuah kalimat. Artinya bahwa kata-kata yang telah dibentuk menjadi sebuah prasa itu memiliki satu pengertian, memiliki satu pengertian. Artinya sama seperti kata itu juga kan, wayang itu ada pengertiannya, kemudian seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia juga ada pengertiannya, dan itu adalah sebuah nomina, sebuah prasa nomina. Kemudian kalau kita lihat lagi contoh prasanya, sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, itu juga memiliki satu fungsi di dalam sebuah kalimat karena dia memiliki satu pengertian. Tadi dikatakan juga bahwa prasa itu sifatnya non-predikatif, artinya tidak dapat menduduki predikat di dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, kamu juga bisa melihat contoh kata atau prasa verba dalam buku Bahasa Indonesia kelas 10 revisi 2017 halaman 34 di paragraf 1. Contoh kata adalah, menetapkan, disesuaikan, dibuat, berarti adalah. Kemudian contoh prasa sudah, membagi. Nah, itulah contoh-contoh kata atau prasa verba. Yang kedua, kebahasaan dalam laporan hasil observasi adalah afiksasi. Afiksasi. Dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, pemajemukan, atau pengulangan. Kata bentukan adalah kata yang telah mendapat imbuhan atau afiksasi, pengulangan atau reduplikasi, dan pemajemukan ketika digunakan. Kata yang mendapat proses pengimbuhan dapat berubah jenis. Misalnya, kata berjenis verba dapat berubah menjadi nomina jika mendapat imbuhan. Contoh, kata minum. Contoh kata verba mendapat imbuhan an menjadi minuman, menjadi contoh nomina. Minuman adalah nomina, minum adalah verba. Suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika mendapat imbuhan me nasalisasi atau imbuhan ber, imbuhan di, bahkan terkadang imbuhan ter atau imbuhan kean. Sementara itu, kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberi pengimbuhan penasalisasi, per, akhiran an, atau terkadang imbuhan kean. Dalam tayangan video juga ada contoh afiksasi kamu perhatikan. Nomor 1, kata berimbuhan disebut jenis verba, imbuhannya awalan di, kata dasarnya sebut. Nomor 2, kata berimbuhan menakutkan, jenis verba, imbuhan mekan, kata dasar takut. Kata berimbuhan getaran, jenis nomina, imbuhan akhiran an, kata dasar getar. Kata berimbuhan menyusui, jenis verba, imbuhan mei, kata dasar susu. Kata berimbuhan berasal, jenis verba, imbuhan awalan ber, kata dasar asal. Kata berimbuhan mengisap, jenis verba, imbuhan awalan menasalisasi, kata dasar isap. Kata berimbuhan menggigit, jenis verba, imbuhan awalan menasalisasi, kata dasar gigit. Kata berimbuhan gigitan, jenis nomina, imbuhan akhiran an, kata dasar gigit. Kata berimbuhan penelitian, jenis nomina, imbuhan pean, kata dasar teliti. Unsur kebahasan yang ketiga adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, pada tayangan video di dalam kalimat definisi dan kalimat deskripsi ada ibu buatkan warna merah. Warna merah itu adalah penandanya Contoh dalam kalimat definisi. Penandanya adalah menggunakan kata adalah dan merupakan.
Sedangkan dalam kalimat deskripsi menggunakan kata terdiri dari atau menggunakan frasa terbuat dari, diberi tangkai, terdiri atas, dimainkan oleh, terbuat dari. Itu adalah contoh-contoh penanda kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, kita lihat contoh kalimat definisi. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, ini adalah sebuah kalimat definisi ya, karena di sana juga sudah ada penanda definisi yaitu adalah. Kemudian deskripsi. Deskripsi itu sendiri adalah tulisan yang melukiskan objek sedetail mungkin sehingga orang yang mendengar informasi atau menyimak informasi seolah-olah dapat mengindrai apa yang dibicarakan. Kita lihat contoh. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan gapit. Nah, penandanya itu kata-kata terbuat dari, diberi tangkai itu kan sehingga orang lain yang mendengarkan informasi ini benar-benar membayangkan bahwa wayang itu terdiri dari kulit kerbau, kemudian nanti diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule dan seterusnya, sehingga bayangan orang yang menerima informasi tersebut bisa seolah-olah melihat langsung benda yang dinyatakan dalam kalimat deskripsi. Unsur kebahasan yang keempat adalah kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks pengertiannya adalah kalimat yang memiliki satu pola kalimat atau satu klausa. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua pola atau lebih atau dua klausa atau lebih. Ya, di situ tertulis salah ya, itu dua klausa atau lebih. Oke, baik, kita perhatikan contoh. Kalimat simpleks, bunga mawar memiliki batang berduri. Mari kita periksa apakah kalimat ini memiliki satu pola. Bunga mawar subjek, memiliki predikat, batang berduri adalah objek. Kemudian kita lihat kalimat kompleksnya. Bunga mawar yang tumbuh di Taman Kelas 10 IPA 1 memiliki batang berduri. Bunga mawar yang tumbuh di Taman Kelas 10 IPA 1 subjek, memiliki predikat, batang berduri adalah objek. Namun, klausa bunga mawar yang tumbuh di Taman Kelas 10 IPA 1 memiliki pola yang baru, yaitu bunga mawar subjek, tumbuh predikat di Taman Kelas 10 IPA 1 adalah keterangan. Jadi kalimat ini memiliki dua pola. Contoh nomor 2, kelelawar merupakan hewan unik. Kelelawar subjek merupakan predikat, hewan unik adalah pelengkap, bukan objek ya. Kalimat ini adalah kalimat berpelengkap. Mengapa kalimat ini tidak dapat dipasifkan? Iya kan? Kalau dapat dipasifkan misalnya merupakan jadi dirupakan, baru itu disebut kalimat berobjek. Nah, kalimat ini kan tidak dapat dipasifkan. Kelelawar merupakan hewan unik, jadi itu adalah kalimat berpelengkap. Ibu ulangi sekali lagi. Kelelawar subjek merupakan predikat, hewan unik adalah pelengkap. Nah, kita lihat kalimat kompleksnya. Kelelawar merupakan hewan unik yang dilindungi pemerintah. Kelelawar subjek merupakan predikat, hewan unik yang dilindungi pemerintah adalah adalah pelengkap. Nah, pelengkapnya hewan unik yang dilindungi pemerintah itu memiliki pola yang baru. Hewan unik adalah subjek, dilindungi adalah predikat, pemerintah adalah objek. Jadi kalimat ini memiliki dua pola kalimat. Mari kita perhatikan contoh kalimat nomor 3. Kita harus menjalankan protokol kesehatan. Kita subjek harus menjalankan predikat, protokol kesehatan adalah objek. Kita perhatikan kalimat kompleksnya. Kita harus menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari penyakit yang disebabkan virus corona. Kita subjek harus menjalankan predikat, protokol kesehatan adalah objek. Terhindar predikat ya dari penyakit yang disebabkan virus corona adalah keterangan. Jadi kalimat ini memiliki pola yang baru. Nah, pertanyaan kamu adalah di manakah terletak subjek satu lagi pada klausa agar terhindar dari penyakit yang disebabkan virus corona? Jadi jawabannya adalah subjeknya adalah kita. Jadi ini terdiri dari dua klausa. Yang pertama, kita harus menjalankan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, kita terhindar dari penyakit
yang disebabkan virus corona. Jadi jelas klausa yang kedua itu memiliki subjek juga, tetapi subjeknya itu tidak diulang lagi menulis karena dalam bahasa Indonesia, dalam kalimat bahasa Indonesia tidak diperbolehkan 2 kali menuliskan satu kata yang sama dalam satu kalimat. Nah, itu contoh kalimat nomor 3. Mari kita lihat contoh kalimat nomor 4. Masyarakat dihimbau menghindari kerumunan. Masyarakat subjek, dihimbau menghindari predikat, kerumunan adalah objek. Nah, kita perhatikan. Masyarakat dihimbau menghindari kerumunan dan menjaga jarak ketika berada dalam satu ruangan. Inilah contoh kalimat kompleksnya. Kita perhatikan ya. Masyarakat subjek dihimbau menghindari adalah predikat, kerumunan adalah objek, dan menjaga jarak ya, atau menjaga jarak ketika berada dalam satu ruangan. Menjaga jarak ini sebenarnya sudah memiliki pola yang baru lagi. Sebenarnya itu kan mengatakan masyarakat dihimbau menjaga jarak ya. Masyarakat dihimbau menjaga jarak. Kemudian ketika berada dalam satu ruangan adalah merupakan keterangan. Nah, ketika berada dalam satu ruangan ini pun sudah memiliki pola yang baru ya. Klausa ketika berada dalam satu ruangan memiliki pola yang baru. Apa itu? Berada adalah predikat, dalam satu ruangan ya, dalam satu ruangan adalah keterangan. Jadi jelas-jelas kalimat ini memiliki 2 pola atau lebih ya. Ini sudah lebih. Mengapa lebih? Karena kalimat ini sudah terdiri dari 3 pola. Yang pertama, masyarakat dihimbau menghindari kerumunan, masyarakat dihimbau menjaga jarak. Kemudian klausa yang ketiga adalah masyarakat berada dalam satu ruangan. Jadi sudah 3 kan? Jadi jelaslah ini memiliki 2 pola atau lebih, atau memiliki 3 pola kalimat. Nah, sekarang dalam tayangan video ada Ibu sajikan contoh teks laporan hasil observasi dengan judul virus corona. Nah, tentunya kepada kamu diharapkan mampu mengidentifikasi 4 kebahasaan yang baru saja kita pelajari di dalam teks ini ya. 4 kebahasaan yang ada dalam virus corona ini. Nah, setelah itu, setelah kamu dapat mengidentifikasi 4 kebahasaannya, maka kamu masukkan dalam bentuk tabel seperti yang ada dalam tayangan video ini. Nah, lihat analisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Manakah kata atau prasa nominanya? Manakah contoh kata atau prasa perbannya? Kemudian mana contoh afiksasi? Ya, mana contoh kalimat definisi dan kalimat deskripsi? Manakah contoh kalimat simplek dan kalimat kompleks? Inilah yang menjadi tugas kamu dan pelatihan buat kamu agar kamu dapat memahami, menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, otomatis setelah kamu mampu menganalisis ya kebahasaan teks laporan hasil observasi, maka tentu saja kamu sudah mencapai kompetensi yang diinginkan pada pembelajaran ini, yaitu mampu menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, sekali lagi, kalau kamu sudah mampu menganalisis, tentu saja kalau terdapat kesalahan-kesalahan dalam teks laporan hasil observasi tersebut, kamu sudah mampu membenahi kesalahan bahasa dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Inilah kompetensi yang diinginkan dari proses pembelajaran ini. Nah, bagaimanakah pembelajaran kita hari ini? Mudah bukan? Akhirnya kamu bisa menganalisis kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Tentu saja setelah kamu bisa atau dapat menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi, tentunya kamu diharapkan mampu membenahi apabila masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam kebahasaan teks laporan hasil observasi yang kamu jumpai, atau apabila kamu nantinya mengerjakan sebuah
contoh teks laporan hasil observasi, tentunya kamu sudah dapat menempatkan unsur-unsur kebahasannya dengan tepat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada kompetensi berikutnya.